Dunia mungkin sedang berada beberapa langkah saja dari perang paling berbahaya dalam sejarah manusia. Seorang diplomat senior di Perserikatan Bangsa-Bangsa tiba-tiba mundur setelah 12 tahun bekerja. Alasannya bukan konflik politik biasa. Ia mengaku ada pembahasan serius tentang skenario serangan nuklir terhadap Iran. Jika itu benar terjadi, maka satu tombol saja bisa memicu rantai peristiwa yang tidak bisa dihentikan lagi. Seorang analis geopolitik dari Cina, Profesor Jiang Shuiqin, pernah memperingatkan sesuatu yang sangat mengerikan. Menurutnya, dalam konflik modern, sekali nuklir diluncurkan, perang tidak akan berhenti di satu negara. Ia akan memicu reaksi berantai global. Dan jika itu terjadi, dunia tidak akan kembali seperti sekarang. Pertanyaannya sekarang, apakah dunia benar-benar sedang menuju titik itu? Untuk memahami jawabannya, kita harus melihat 7 fakta geopolitik yang sedang terjadi sekarang. Dan semuanya saling terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bedah lebih mendalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulur semua yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, pengunduran diri yang memicu kecurigaan dunia. Seorang diplomat bernama Muhammad Safa mengejutkan banyak pihak. Ia mengundurkan diri dari PBB setelah lebih dari 1 dekade bekerja. Dalam pertanyaannya, Safa mengatakan ada lobi besar yang sedang terjadi di balik layar PBB. Lobi itu bukan soal ekonomi, bukan juga soal sanksi, tapi tentang skenario serangan nuklir terhadap Iran. Targetnya disebut berada di Teheran, kota dengan jutaan penduduk. Jika sebuah nuklir jatuh di kota sebesar itu, dampaknya tidak hanya regional, ia bisa menjadi pemicu perang global. Dan disinilah cerita menjadi semakin rumit. Yang kedua, narasi nuklir yang diperdebatkan. Selama bertahun-tahun, dunia diberi narasi bahwa Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Negara yang paling keras menyuarakan hal itu adalah Amerika Serikat dan Israel. Namun hingga kini, bukti pasti bahwa Iran memiliki senjata nuklir operasional masih menjadi perdebatan. Ini membuat konflik semakin sensitif. Karena jika sebuah negara diserang dengan alasan nuklir, sementara bukti resminya masih diperdebatkan, maka konflik bisa berubah menjadi perang politik global. Dan di titik ini, satu faktor penting mulai muncul. Yang ketiga, paradoks nuklir di Timur Tengah. Banyak laporan intelijen internasional menyebut bahwa Israel sendiri memiliki senjata nuklir. Namun Israel tidak pernah secara resmi menginformasi ataupun membantahnya. Situasi ini menciptakan ketegangan geopolitik yang sangat kompleks. Karena di Timur Tengah sekarang ada 3 faktor yang bertemu: konflik ideologi, persaingan militer, dan isu senjata nuklir. Dan ketika 3 faktor ini bertemu, sejarah menunjukkan biasanya konflik akan meluas jauh di luar wilayahnya. Dan itulah yang mulai diperingatkan oleh analis dari Cina. Yang keempat, peringatan Profesor Cina tentang reaksi berantai. Pengamat geopolitik Cina, Profesor Jiang Shuiqin, pernah menjelaskan skenario yang sangat menakutkan. Menurutnya, dalam konflik modern ada satu aturan tidak tertulis. Jika satu nuklir diluncurkan, negara lain akan langsung bersiap membalas. Karena dalam strategi militer nuklir ada konsep yang disebut deterrence. Artinya, jika satu negara diserang nuklir, maka sekutunya bisa ikut masuk untuk membalas. Dan disinilah resiko besar akan muncul. Karena Iran memiliki hubungan strategis dengan 2 kekuatan besar dunia. Yang kelima, bayangan keterlibatan kekuatan besar.
jika konflik ini hanya melibatkan satu negara, dunia mungkin masih bisa mengendalikannya. Tetapi situasinya jauh lebih kompleks karena Rusia dan Cina memiliki hubungan strategis dengan Iran. Jika Iran diserang, tekanan geopolitik terhadap dua negara ini akan sangat besar. Dan jika mereka ikut terlibat, maka konflik regional bisa berubah menjadi konflik blok kekuatan global. Inilah titik di mana para analis mulai menyebut satu istilah yang sangat menakutkan, perang dunia. Namun ada satu skenario yang bahkan lebih mengerikan dari perang itu sendiri. Yang keenam, skenario paling ditakuti, nuklir winter. Para ilmuwan telah lama memperingatkan dampak perang nuklir besar. Jika banyak nuklir digunakan sekaligus, asap dan debu bisa menutupi atmosfer bumi. Sinar matahari akan terhalang, suhu bumi bisa turun drastis. Fenomena ini disebut nuklir winter. Dalam kondisi ini, produksi pangan global bisa runtuh dan jutaan hingga miliaran manusia bisa menghadapi krisis kelaparan. Itulah sebabnya banyak ilmuwan mengatakan perang nuklir bukan sekedar perang antar negara. Ini bisa menjadi ancaman bagi peradaban manusia. Namun tanda-tanda menuju konflik besar sebenarnya sudah mulai terlihat. Dan salah satunya muncul dari ekonomi dunia. Yang ketujuh, gelombang pertama sudah terasa di ekonomi. Setiap kali Timur Tengah memanas, pasar energi global langsung bereaksi. Harga minyak mulai naik, pasar global menjadi tidak stabil. Jika konflik benar-benar meledak, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi yang naik, harga pangan melambung tinggi, stabilitas ekonomi mulai terguncang. Dan di tengah situasi global yang semakin tidak pasti ini, ada satu negara yang posisinya menjadi sangat penting di kawasan Asia, yaitu Indonesia. Karena jika konflik global benar-benar pecah, pertanyaannya bukan hanya siapa yang akan berperang, tetapi juga negara mana yang mampu tetap stabil di tengah krisis dunia. Dan itu membawa kita ke satu pertanyaan besar yang mulai dibahas banyak analis geopolitik. Apakah Indonesia hanya akan berdampak atau justru menjadi salah satu negara paling strategis di era perubahan dunia ini? Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.